Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Edisi 40 hari Prapaskah. Firman Tuhan pemberi semangat. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari Ayub 1 ayat 1 sampai 22. Saya akan membacakan beberapa ayat saja. Ayat pertama yang berbunyi, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 21 berbunyi, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan. Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat, di mana dia kehilangan harta kekayaan, dia kehilangan keluarga, bahkan dia mendapatkan sakit penyakit yang begitu parah. Namun walaupun demikian, Ayub tetap memiliki hati yang tertuju kepada Allah, karena dia sungguh-sungguh percaya bahwa Allah begitu dekat dengan dia. Dia percaya akan rancangan Allah. Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub menyadari bahwa Allah yang mengendalikan seluruh kehidupan dia. Walaupun segala sesuatunya tidak baik, ya, bahkan sebaliknya tampak hancur berkeping-keping di dalam kehidupan Ayub. Godly Family yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita dilahirkan ke dalam dunia, kita tidak membawa apa-apa. Tidak ada mainan, mungkin pakaian dan lain sebagainya. Ketika kita menghadiri suatu pemakaman seseorang, kita bisa melihat tidak ada sedikit harta pun yang dibawa ke liang kubur. Kita datang ke dalam dunia tanpa membawa apa-apa dan pergi kepada Bapa juga tidak membawa apa-apa. Ada orang yang mengatakan datang kosong, pulang kosong. Mungkin kita berpikir, kenapa ya orang yang sesaleh Ayub itu bisa menderita, mengalami penderitaan. Padahal tidak ada dosa yang dilakukan sehingga berakibat dia mengalami penderitaan. Godly Family yang dikasihi Tuhan, ada penderitaan yang kita alami akibat dari perbuatan kita sendiri sehingga kita mengalami penderitaan. Namun di tengah-tengah penderitaan yang kita alami saat ini, apapun itu, entah sakit penyakit, menderita karena kehilangan pekerjaan, menderita karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi, menderita karena tidak ada lagi kebutuhan akan kehidupan sehari-hari, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apakah kita tetap memiliki pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah penderitaan yang kita alami? Apakah kita percaya bahwa Allah sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita? Godly Family yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi penderitaan, jangan salahkan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, karena akibatnya akan fatal. Ketika kita menjauh dari Tuhan, kita tidak ada kekuatan sama sekali untuk bangkit kembali. Oleh karena itu, andalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dan kita menyadari bahwa Allah berdaulat di dalam kehidupan kita, saat keadaan baik pun, saat kita dalam keadaan menderita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Godly Family yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 dikatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Godly family yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan, andalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya bahwa Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin.